Shalom keluarga damai, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Samas, edisi Jumat tanggal 17 Juli 2026. Doa, harapan, dan kenyataan Paulus. Kita tahu cerita tentang Rasul Paulus sebelum mengenal Tuhan Yesus bernama Saulus, pemburu orang Kristen. Tetapi setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, kehidupannya berbalik 180 derajat, menjadi rasul yang paling banyak menulis surat di Perjanjian Baru dan setia sampai akhir mempertahankan imannya di tengah-tengah penderitaannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang baru ini. Kami masih diberi kesempatan untuk menikmati dan merasakan kasih dan penyertaan Bapa di sepanjang malam. Sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Buka mata hati kami supaya mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kitab suci diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Timotius. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Seringkali kita kecewa karena doa dan kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita. Bahkan bisa membuat kita putus asa dengan kenyataan yang menimpa hidup kita. Pagi hari ini kita belajar tentang kehidupan Rasul Paulus. Doanya minta kekuatan supaya dapat memberitakan Injil firman Tuhan dengan harapan supaya Kristus dikenal di seluruh bumi. Namun kenyataannya, kehidupan Rasul Paulus penuh dengan penderitaan silih berganti. Masuk penjara beberapa kali, di Filipi, Yerusalem, Kaisarea, juga di Roma. Kita bisa baca di Kisah Para Rasul. 5 kali disesa orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu, 3 kali mengalami kapal keram, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanannya, seringkali juga menghadapi banjir, penyamun, kerap kali kurang tidur, lapar, haus, berpuasa, kadang kedinginan tanpa pakaian. Apakah penderitaan demi penderitaan menjadikan Rasul Paulus berputus asa dan kehilangan harapannya? Jawabannya tidak. Rasul Paulus tidak kehilangan harapan. Sungguh pribadi yang luar biasa dipakai Tuhan. Rasul Paulus tetap mengucap syukur di dalam doanya. Minta roh hikmat dan wahyu untuk lebih mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Tetap fokus kepada kehendak Tuhan yang terjadi. Pelajaran dari Rasul Paulus membuat kita semua menyadari bahwa kenyataan hidup yang penuh dengan penderitaan seharusnya semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Kita semakin mencari hikmat Tuhan, fokus kepada kehendak Tuhan, sehingga berakhir dengan kemenangan iman. Kita juga tetap berdoa walaupun tidak selalu mengubah keadaan, tetapi bisa mengubah sudut pandang kita dalam menghadapi masalah. Tuhan tidak mencabut duri dalam daging, tapi Tuhan memberikan anugerah, kekuatan, dan iman. Kita memiliki harapan yang semakin kuat karena kita percaya dan yakin
bahwa Tuhan berjalan bersama kita. Kasih setia Tuhan selalu menyertai kita. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Cukuplah kasih setiaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dan sudah terbukti, surat-surat Rasul Paulus justru ditulis di dalam penjara, dalam tempat yang paling genap, penuh derita. Lahir tulisan yang menguatkan banyak orang percaya sampai sekarang. Dalam segala hal, kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Rasul Paulus menunjukkan bahwa hidup ikut Tuhan itu bukan bebas dari badai, tetapi ada kekuatan dan penyertaan Tuhan di tengah badai kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami masih bisa bertahan di tengah badai kehidupan ini. Berilah kami hikmat Tuhan, untuk kami semakin memiliki arti hidup yang semakin murni dengan terus mencari kehendak Tuhan dan mau taat di jalan Tuhan sampai akhir kehidupan ini. Dan kami semua boleh berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Amin. Di dalam nama Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.